Pada 27 Januari 1996, pemain tenis Serbia, Monica Seles, bekas pemain wanita nomor 1 di dunia, mengalahkan Anke Huber dari Jerman untuk memenangi turnamen terbuka Australia. Kemenangan di Melbourne adalah gelaran Grand Slam yang pertama sejak dia ditikam oleh Günter Parks, fansnya yang sendiri saat melawan juara tenis Jerman Steffi Graf semasa perempat final Piala Citizen Cup di Hamburg pada tanggal 30 April 1993. Pada masa itu, Seles berumur 19 tahun telah memenangi lebih banyak gelaran sebagai remaja daripada pemain lain selain Graf dan Chris Evert, termasuk 8 Grand Slam atau terbuka Prancis pada tahun 1990, 1991 dan 1992, terbuka Australia pada tahun 1991, 1992 dan 1993, terbuka Amerika Serikat pada tahun 1991 dan 1992. Hanya Wimbledon yang terus melupakannya, walaupun dia berjaya ke peringkat akhir pada tahun 1992. Sungguh cemerlang, masa muda Monica Seles dipenuhi dengan kegiatan atau aktivitas yang positif. Ia menggunakan masa mudanya dengan baik sebagai seorang olahragawan. Tidak ada satupun olahragawan yang tidak ingin menjuarai perlombaan yang ia ikuti. Tidak saja olahragawan, tapi semua orang di bidang-bidang lain pun pasti ingin berprestasi. Karir, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, semua itu merupakan gelanggang-gelanggang yang kita jalani untuk bisa mengukir prestasi. Tidak mudah memang untuk itu, karena dibutuhkan kerja keras, semangat, dan ketekunan agar bisa mencapai sebuah prestasi yang membanggakan. Pengorbanan tenaga, waktu, dan kesenangan-kesenangan pribadi pun menjadi harga yang harus dibayar untuk berhasil. Tanpa itu, maka jangan harap prestasi mampu diraih. Paulus beberapa kali mengibaratkan bentuk kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti perjuangan atlet dalam mengukir prestasi dan mencapai kemenangan. Life is a race. Hidup adalah perlombaan dan tidak semua orang mampu untuk mencapai garis finish dan mencapai pemenang. Kepada jemaat Korintus, Paulus menyatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." 1 Korintus 9 ayat 24. Ini bentuk dari sebuah perlombaan, karena itu berlarilah dengan begitu rupa agar kita bisa menjadi pemenang. Ini berbicara mengenai segala sesuatu yang kita persiapkan sebelumnya, baik pola latihan, ketekunan, keseriusan, disiplin, pengorbanan, kegigihan, dan sebagainya. Kita harus terus melatih diri kita beribadah, terus berusaha lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan, rajin mencarinya, mampu menguasai diri kita dari berbagai godaan duniawi, tekun mempelajari firman-Nya dan melakukannya. Seperti halnya dalam perlombaan, akan ada banyak rintangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita sesungguhnya telah dibekali segala sesuatu untuk menjadi pemenang. Bahkan Alkitab berkata, kita lebih dari pemenang. Karena itu, selain usaha-usaha kita di atas, kita perlu pula memiliki mental juara. Kita harus tetap fokus kepada tujuan akhir, tidak mengumbar waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk hal-hal yang tidak berguna,
hal yang sia-sia, bahkan yang merupakan kejahatan di mata Tuhan. Fokus kita, tujuan dan arah yang ingin dicapai haruslah jelas. Ingat bahwa ada mahkota kehidupan yang telah dipersiapkan bagi kita. Karena itu, apapun kondisi dan situasinya, tetaplah fokus dan berusahalah berjuang. Berjuanglah sedemikian rupa sehingga kita mampu meraih mahkota kemenangan yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Kami dari Fisdak Media Ministry, Tuhan memberkati.